Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Sebab melalui channel inilah saya berbagi apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kali ini kita akan belajar bersama menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 28 April sampai tanggal 4 Mei tahun 2024. Kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, yang kesemuanya itu dijabarkan dalam 3 pertanyaan yang menuntun kita agar kita dapat menggali teks Alkitab ini dengan baik dan benar. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yang pertama, apa maksud muliakanlah Tuhan dengan hartamu menurut Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang kedua, mengapa penting mengajarkan kepada warga gereja supaya mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Allah. Yang ketiga, bagaimana cara memuliakan Tuhan Allah dengan harta yang dimiliki. Saudara sekalian, 3 pertanyaan ini akan kita bahas tuntas melalui kesempatan ini. Kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Apa maksud muliakanlah Tuhan dengan hartamu? Menurut Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, muliakanlah Tuhan dengan hartamu sesungguhnya mengandung pesan bahwa harta benda yang ada pada kita dapat kita kelola untuk memuliakan Tuhan. Saudara punya harta, saya punya harta, kita semua punya harta. Nah, kita semua dapat mengelola harta itu untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan harta bukan hanya dalam pengertian kita mengelola harta yang kita miliki sekarang, bukan hanya sebatas pengertian itu. Sebab kalau kita memahami seperti ini pemahaman yang sangat sempit. Memuliakan Tuhan dengan harta itu berawal dari apa pemahaman kita tentang harta dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Jadi kita harus punya pemahaman tentang harta. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan harta itu harus berawal dari pemahaman kita tentang harta yang kita miliki. Apakah harta itu kita dapatkan dengan bekerja keras? Ataukah harta itu kita dapatkan dengan cara yang curang? Nah, kitab Amsal itu merupakan kitab hikmat. Kitab yang sangat populer pada abad ke-10 sebelum Masehi. Di dalam kitab ini terdapat perkataan bijak yang menolong kita bertumbuh sebagai pribadi yang bijaksana. Jadi orang Israel punya sebuah keyakinan bahwa jika mereka belajar kitab Amsal, mereka akan mendapatkan kata-kata hikmat, dan dari situ mereka bertumbuh sebagai pribadi yang berhikmat. Nah, dalam hal harta, jadi kita fokus di situ dulu. Dalam hal harta, apa kata kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10? Mari kita cermati bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat demi ayat dalam kitab ini. Kalimat muliakanlah Tuhan dengan hartamu itu dapat kita baca dalam ayat 9. Nah, apa maksud kitab Amsal dengan kalimat itu? Saya mencatat ada 3 hal penting di sini. Yang pertama, harta harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, kata harta di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, hon. Arti dari hon adalah kekayaan atau barang milik seseorang. Itu berarti Tuhan menghendaki agar apa yang kita miliki dimanfaatkan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, bangsa Israel telah diajar oleh Tuhan tentang hal ini dengan cara memberikan hasil pertama dari panen mereka. Jadi di Israel ketika mereka panen gandum, panen anggur,
ya, panen buah ara. Di saat mereka panen, yang harus mereka lakukan adalah pertama-tama mengambil hasil panen itu, hasil pertama dari panen itu, dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, dengan cara ini bangsa diajar oleh Tuhan untuk mempercayai bahwa Tuhanlah pemelihara kehidupan mereka. Yang ketiga, dengan memberikan pertama-tama kepada Tuhan hasil panen mereka, Tuhan membentuk hati umat agar tidak dikuasai oleh harta, agar tidak materialisme. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketaatan pada ketetapan Tuhan beroleh jaminan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan umat. Jaminan ini bukan dalam pengertian berkat itu menjadi tujuan, ya. Tetapi berkat itu sudah mengalir dan akan tetap ada jika umat tetap taat kepadanya. Saudara sekalian, sejarah bangsa Israel menjadi teladan bagi kita. Ketika mereka berlaku tidak taat, Tuhan menghajar mereka. Jadi ketaatan ini sangat penting. Ketaatan mengelola harta sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, terimalah harta itu dengan penuh syukur dan gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, mengapa penting mengajarkan kepada warga gereja supaya mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan? Saudara, penekanannya di sini adalah mengajar. Warga gereja harus diajarkan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Allah. Pertanyaan kita, mengapa ini sangat penting? Ada beberapa alasannya, ya. Ada beberapa alasannya. Mengapa ini penting? Ada beberapa alasannya. Saya mencatat beberapa hal di sini. Yang pertama, mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan adalah perintah Tuhan. Sebagai contoh, Imamat 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Hasil pertama panen itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika orang panen gandum, ketika orang panen buah ara, ketika orang panen anggur, yang pertama-tama mereka sudah lakukan adalah hasil panen itu. Hasil pertama panen itu dipersembahkan kepada Tuhan. Paulus pun mengajarkan dalam Roma 12 ayat 1 agar mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Kisah si janda miskin dalam kitab Injil menunjukkan pujian Yesus baginya, sebab dia memberi dari tengah-tengah kekurangannya. Yang kedua, segala yang kita miliki ini Tuhan punya, ya. Segala yang kita miliki itu Tuhan punya. Bahkan diri kita ini pun milik Tuhan. Dia yang mencipta dan kita adalah ciptaannya. Jadi karena Dia yang mencipta, maka apapun yang ada di bawah kolong langit ini itu adalah milik Tuhan, termasuk diri kita. Yang ketiga, memberi yang terbaik merupakan sikap hidup bersyukur atas kemurahan hati Tuhan bagi kita sehingga kita hidup dan beraktivitas. Yang keempat, memberi yang terbaik merupakan spirit hidup berbagi. Dalam hal berbagi, bagikanlah yang terbaik. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kalau kita mau berbagi dengan orang lain, berikan yang terbaik. Jangan yang tidak baik. Saudara sekalian, itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana cara memuliakan Tuhan Allah dengan harta yang dimiliki? Jadi harta sudah ada. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan harta yang kita miliki? Ini pertanyaan yang menarik bagi saya. Sangat menarik. Pernahkah Anda mengajukan pertanyaan sedemikian ini dan berupaya untuk menjawabnya? Jika Anda melakukan hal itu, bertanya dan menjawab, tentu dapat mengelola harta dengan baik dan benar. Karena pengelolaan itu telah melewati proses perenungan yang panjang. Nah, kita semua punya harta.
Paling kurang, kesehatan merupakan harta yang sangat mahal. Nah, bagaimana memuliakan Tuhan dengan harta yang dimiliki? Bagi saya ada tiga caranya. Yang pertama, harap ini diikuti dengan baik. Menyadari bahwa harta yang kita miliki merupakan anugerah Tuhan, pemberian Tuhan cuma-cuma kepada kita. Kita hanya menerima dari Tuhan, menerima pemberian dari Tuhan. Harta yang kita miliki itu bersumber dari Tuhan. Nah, kalau ini menjadi kesadaran kita, maka kesadaran ini akan mengantar kita bertumbuh sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Haleluya, luar biasa. Yang kedua, masih ingat perumpamaan talenta yang disampaikan oleh Yesus? Orang yang dipuji oleh si pemilik talenta adalah dia yang mengembangkan talenta itu sehingga talenta itu menjadi banyak. Nah, demikian juga dengan harta. Kita tidak boleh memendamnya. Kita harus kelola itu sehingga berkembang baik. Yang ketiga, harta itu harus menjadi berkat bagi sesama. Ya. Masih ingat kisah Zakheus? Ketika Yesus dalam sebuah perjalanan di kota Yerikho, ada seorang laki-laki yang pendek namanya Zakheus. Dia ingin jumpa dengan Yesus. Nah, pekerjaannya adalah pemungut cukai. Bekerja sebagai pemungut cukai di zaman itu, orang-orang memandang sebelah mata, memandang negatif. Mengapa? Karena cukai yang diambil atau pajak yang diambil itu akan dibawa oleh si pemungut cukai kepada pemerintah Romawi. Pemerintah Romawi kala itu sedang menjajah bangsa Israel. Jadi pajak itu diserahkan kepada pemerintah Romawi. Dan ini menyakiti hati rakyat. Jadi pemungut cukai karena pekerjaan itu dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Jadi sudah mendapat cap negatif, dipandang sebagai manusia yang sangat berdosa. Harap ini menjadi kesadaran kita dalam memahami kisah tentang Zakheus. Nah, Zakheus ingin jumpa dengan Yesus. Orang yang dianggap berdosa ini ingin jumpa dengan Yesus, dan ajaib, Yesus memanggil dia dan dia menumpang di rumah Zakheus. Ketika Yesus berada di rumah Zakheus, Zakheus bersaksi bahwa jika ada yang dia ambil dari orang miskin, dia akan mengembalikannya. Dia akan mengembalikannya, ya, mengembalikannya 2 kali lipat. Saudara, pada saat itulah Yesus berkata, orang ini adalah anak Abraham. Kita tahu Abraham adalah bapa orang beriman. Jadi tindakan berbagi bagi Yesus adalah tindakan iman. Tindakan iman. Jadi siapapun, jika memiliki sesuatu, berbagilah. Karena itu adalah tindakan iman. Itulah saudara sekalian yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Jawaban nomor 3. Dengan selesai saya menjawab pertanyaan nomor 3 ini, maka tuntas sudah saya menjawab pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Jika Anda ingin mendukung channel ini menjadi berkat bagi banyak orang, silakan tekan tombol subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi, dan tombol like di bawah video ini. Kemudian bagikan video ini bagi siapapun, sehingga apa yang mereka dengar benar-benar menjadi berkat bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.